Bagi penikmat film genre thriller dengan bumbu misteri campur kriminal, pasti gak asing lagi dengar nama Hannibal Lecter. Ya, pembunuh berbahaya kanibal ini begitu apik diperankan oleh aktor senior Anthony Hopkins di film yang masih membekas hingga masa sekarang, yakni The Silence of the Lambs. Film tersebut dirilis pada tahun 1991. Film The Silence of the Lambs adalah film drama kriminal dan thriller tentang Dr. Hannibal Lecter yang merupakan seorang psikiater, pembunuh jenius dan kanibal. Peringatan bahwa konten tersebut mengandung virus kecanduan. Pastikan Anda menekan tombol subscribe-nya agar virus tersebut cepat menular. Selamat menyaksikan. Film ini dimulai ketika seorang kadet muda FBI yang bernama Clarence Sterling, seorang mahasiswa lulusan psikologi yang mendapatkan nilai terbaik di bidang kriminologi. Saat itu, ia diberikan sebuah misi oleh atasannya yang bernama Jack Crawford, di mana ia diminta membantu mencari seseorang wanita yang hilang dan menyelamatkannya dari kejaran Buffalo Bill. Perlu diketahui, Buffalo Bill adalah seorang psikopat pembunuh yang menguliti para korbannya. Tugas pertamanya, Sterling diminta untuk mendatangi salah satu orang yang berada di rumah sakit jiwa, yakni Hannibal Lecter, seorang psikiater dan pembunuh yang sangat berbahaya serta juga seorang kanibal, untuk menanyakan beberapa hal demi melancarkan misi dalam penangkapan pembunuhan berantai yang dikenal dengan nama Buffalo. Sesampainya di rumah sakit, Sterling bertemu dengan Dr. Silton yang merupakan kepala rumah sakit tersebut. Tanpa banyak obrolan, Sterling pun meminta kepada Dr. Silton untuk dapat mengantarkannya kepada Hannibal. Di sepanjang perjalanan menuju sel, Dr. Silton menyampaikan beberapa peraturan yang harus diikuti selama berada di sel. If he attempts to pass you anything, do not accept it. No staples or paper clips in his paper. Approach the glass. You pass him nothing but soft paper. No pencils or pens. Ketika ia sudah bertemu dengan Hannibal, dari gelagat yang diperlihatkan oleh Sterling, Hannibal telah mengetahui bahwa ia adalah seorang agen FBI yang masih magang. That expires in 1 week. You're not real FBI, are you? Tetapi berkat sikap dan cara Sterling yang memiliki kesopanan dan ramah, maka ia dipersilakan untuk duduk dan menyampaikan maksudnya. Di sana juga, si Hannibal telah mengetahui maksud kedatangan Sterling, yang mana untuk menanyakan beberapa hal tentang Buffalo Bill. Si Hannibal menjelaskan kepada Sterling bahwa Buffalo Bill adalah seorang pembunuh berantai, yang mana di setiap korban yang ia bunuh akan dikuliti bagian belakangnya. Setelah Sterling memberikan sebuah berkas yang berisikan kuesioner pada Hannibal, entah mengapa tiba-tiba si Hannibal seusai membaca berkas tersebut malah marah dan menyuruh si Sterling untuk pergi dari hadapannya. You fly back to school now, little Starling. Menyadari hal tersebut, akhirnya Sterling pun bergegas meninggalkan sel tersebut. Di sepanjang perjalanan menuju keluar, ada satu pemandangan aneh di salah satu sel di mana ia melihat seseorang yang seakan-akan sedang merintih kesakitan. Ya, ternyata itu adalah Mix, seorang tahanan yang sudah gila, sedang melakukan ritual mantap-mantap. Dan parahnya, ia memuncurkan cairan tersebut tepat pada muka si Sterling. Tahu akan hal tersebut, akhirnya si Hannibal kembali memanggil Sterling. Agent Starling! Come back! Agent Starling! Agent Starling! Ia mengatakan bahwa ia tidak terima si Sterling diperlakukan seperti itu. Si Hannibal sangat menghargai kesopanan yang ditunjukkan oleh Sterling, dan akhirnya Hannibal ingin membantunya. Jika ia menginginkan suatu informasi, Hannibal menyuruh Sterling untuk menemui salah satu pasien lamanya, yakni Nona Moffat. Oke, next. Keesokan harinya, si Sterling kembali mengikuti latihan di akademik militernya, demi benar-benar bisa menjadi seorang agen FBI yang profesional. Di waktu senjangnya, ia berusaha menggali demi dalam terkait informasi siapa sebenarnya si Hannibal. Dan tak diduga, ternyata si Hannibal ialah seorang psikiater hebat dan mendapatkan predikat penghargaan tertinggi. Maka, tak heran jika ia mampu membaca perilaku seseorang hanya dengan melihatnya saja, serta ia juga mampu mengubah pikiran orang lain. Di tengah kesibukannya mencari informasi mengenai si Hannibal, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari atasannya. Di dalam telepon tersebut, Jack mengabarkan bahwa Mix, orang gila yang ada dalam tahanan kemarin, sudah mati. Dan Jack juga menjelaskan Mix mati dikarenakan si Hannibal telah membisikkan sesuatu kepada Mix sepanjang sore, sehingga membuat Mix menangis dan menelan lidahnya hingga tewas. Nah, di sini coba kita bayangkan betapa bahayanya si Hannibal ini,
Ia memiliki kekuatan yang mampu membunuh seseorang hanya dengan kata-kata tanpa menyentuh korbannya sama sekali. Setelah itu, Sterling kembali mencari tahu tentang Nona Moffat yang kala itu sempat disampaikan oleh Hannibal. Namun sayangnya, di sini Hannibal telah melenyapkan sebagian besar dokumen pasiennya sebelum ia tertangkap. Tetapi, dia juga ingat bahwa si Hannibal pernah menyebutkan secara tak sengaja kata pribadi, yang mana kata tersebut sudah ditelusuri oleh Sterling dalam buku telepon bahwa di pusat kota Baltimore ada sebuah bangunan yang bertuliskan penyimpanan pribadi. Singkatnya, Sterling pun mendatangi tempat itu. Ketika Sterling mencoba ingin masuk, pintu bangunan tersebut ternyata rusak dan tidak bisa terbuka, dan memaksa Sterling harus mendongkrak pintunya. Ketika sebagian pintu terbuka, Sterling memulai mencoba masuki pintunya. Tetapi, kaki Sterling sempat terluka dikarenakan adanya gesekan dengan pintu. Setelah itu, ia mencoba memeriksa isi di sekeliling bangunan tersebut. Di pojok bangunan, ia melihat ada sebuah mobil yang tertutupkan oleh sebuah kain dan tumpukan barang-barang lain. Merasa ada yang aneh, maka ia mencoba memeriksa ke dalam mobil tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam mobil, ia mendapati sebuah patung dengan gaun wanita tanpa kepala yang berada di bangku mobil. Setelah mengecek apa saja yang ada dalam mobil tersebut, ia menemukan lagi satu hal yang aneh, yakni tepat di depan patung ada sebuah benda yang ditutupi oleh kain merah. Ternyata setelah dibuka, ada sebuah toples yang di dalamnya terdapat penggalan kepala manusia. Mengetahui akan hal ini, Sterling pun langsung bergegas kembali ke rumah sakit untuk menanyakan ke Hannibal perihal apa yang baru ia temukan tadi. Sesampainya di sana, Sterling pun menanyakan tentang bangunan tua tersebut, dan seketika Hannibal langsung memberikan handuk dan mengatakan apakah pendarahannya sudah berhenti. Hal itu menyebabkan Sterling kaget karena Hannibal bisa tahu luka yang dia alaminya. Lalu Sterling bertanya kepada si Hannibal, kepala siapa yang berada dalam toples tersebut, serta siapakah pelakunya. Hannibal pun memberitahu bahwa kepala yang ada dalam toples tersebut adalah Benjamin Raspail, yang merupakan pasien terakhirnya, dan ia pun meyakini bahwa meninggalnya pasien tersebut bukanlah ulahnya. His real name is Benjamin Raspail. Lantas, apa kaitannya dengan Buffalo? Hannibal menjelaskan bahwa Benjamin pernah membawa Buffalo sebagai pasien Hannibal. Dan singkatnya, akhirnya si Hannibal menawarkan dirinya untuk membantu Sterling untuk menangkap Buffalo. I'll help you catch him, Clarice. Oke, next. Di sebuah perjalanan pulang di malam hari, yakni Catherine Martin, ia adalah seorang wanita yang merupakan anak dari senator. Ketika ia ingin masuk ke rumah, ia melihat ada seorang pria yang sedang ingin mengangkat sebuah barang ke dalam mobilnya. Karena pria tersebut terlihat agak sedikit kesusahan dalam mengangkat bendanya, dikarenakan tangan kanan dari pria tersebut patah. Akhirnya, si Catherine pun menghampirinya dan menawarkan bantuan. Dan setelah Catherine sudah membantu mengangkat kursi tersebut ke dalam mobil, tiba-tiba pria tersebut langsung memukulnya hingga Catherine pun tak sadarkan diri. Dan ternyata, inilah seseorang yang kita cari-cari. Ya, pria tersebut merupakan Buffalo Bill. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, ada laporan hasil investigasi catatan kematian sampai ke tangannya Jack dan Sterling. Setidaknya dari catatan yang mereka terima, kurang lebih sudah ada 3 korban yang kemungkinan besar ini adalah korban dari Buffalo Bill, di mana para korban tersebut ditembak, kemudian mengulitinya dan mencampakkannya ke dalam sebuah sungai yang berlainan. Untuk mengetahui lebih lanjut terhadap kasus tersebut, mereka pun segera mendatangi tempat korban untuk melakukan otopsi. Ketika proses otopsi dilakukan, mereka menemukan suatu hal yang aneh yang ada di dalam mulut si korban. Ya, ada semacam kepompong yang menyangkut di tenggorokannya. Kemudian, Sterling pun memasukkannya ke dalam sebuah wadah kaca kecil, serta memberinya sebuah cairan dan membawanya ke sebuah museum untuk meneliti benda tersebut. Setelah diteliti, ternyata benda yang mirip kepompong tersebut adalah ngengat. Ngengat adalah serangga yang berhubungan dekat dengan kupu-kupu, dan dalam kategorinya, ngengat tersebut merupakan kepala serangga kematian. Dan yang menjadi hal tersebut tidak biasa, ialah bahwa spesies ngengat tersebut hanya dapat ditemukan di Asia. Kemudian, Sterling menanyakan, lantas bagaimana bisa hewan tersebut berada di dalam mulut si korban. Dokter tersebut menyatakan bahwa untuk sampai ke daerah mereka, ngengat harus dikirim dalam bentuk telur dan harus ada yang merawatnya, memberinya madu, menjaganya dari cahaya serta membuatnya tetap hangat. Kemudian di sisi yang lain, pusat kota dihebohkan dengan penayangan sebuah berita di televisi yang mengabarkan Catherine, seorang anak dari senator Ruth Martin, termasuk dalam daftar catatan kasus penculikan korban dari Buffalo Bill. Dan di sana
Juga terlihat jika Ruth Martin yang merupakan ibu dari si Catherine menyampaikan pesannya secara terbuka kepada Buffalo Bill untuk mengembalikan anaknya. Sterling yang ikut menyaksikan berita tersebut, akhirnya ia langsung pergi untuk menemui Hannibal. Di dalam sel tersebut, Sterling menyampaikan sebuah perjanjian, di mana apabila ia mampu ikut membantunya dalam menyelamatkan si Catherine, maka Ruth Martin, seorang senator tadi, berjanji akan memindahkannya ke tempat yang lebih layak, yakni ke rumah sakit VA yang berada di New York. Dan di sana juga ia akan mendapatkan fasilitas berupa ia boleh mengakses buku-buku terbaik yang ingin ia baca. Tak sampai di situ saja, ia juga akan diberikan keringanan berupa boleh keluar dari rumah sakit tersebut selama 1 minggu dalam 1 tahunnya untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Pulau Plum. Tetapi apabila ia gagal atau jika si Catherine tewas, maka ia tak akan mendapatkan apa-apa. Di sana Hannibal mau menyetujui perjanjian tersebut untuk membantunya mencari Buffalo Bill dan menyelamatkan si Catherine dengan syarat bahwa ia harus menceritakan seluruh masa lalunya dari si Sterling. Yes, and now, Clarice. Poor little Catherine is... Singkat cerita, setelah mereka berdua telah sepakat, si Hannibal dihadapkan dengan Dr. Chilton. Di sana, Dr. Chilton mencoba ingin memanfaatkan Hannibal. Ia mengatakan bahwa Sterling telah membohonginya terkait perjanjian yang ditawarkan oleh senator. Ia juga menjelaskan bahwa ia juga telah menghubungi Ruth Martin secara langsung dan kesepakatan itu tidaklah pernah ada. Dan di sana, ia menawarkan kesepakatan baru, yakni apabila Catherine dapat ditemukan tepat waktu serta memberitahu siapakah nama asli dari Buffalo Bill, maka senator akan memindahkannya ke tahanan negara Mountain yang ada di kota Tennessee. Karena Hannibal merupakan seseorang yang sangat jenius, maka ia menyampaikan bahwa ia juga memiliki sebuah persyaratan, yakni ia hanya akan memberitahukan nama depannya saja kepada Dr. Chilton dan akan memberitahu nama belakangnya sendiri kepada senator setelah ia dipindahkan ke Tennessee. His first name is Louis. Lalu, setelah kesepakatan ini berjalan, Hannibal kemudian dibawa langsung menuju ke tempat tahanan yang dijanjikan tersebut dengan pengamanan dan penjagaan yang super ketat. Sesampainya di sana, Hannibal hanya diperbolehkan untuk memberitahu nama aslinya Buffalo Bill serta ciri-ciri orangnya dan alamatnya. Hair blonde, eyes pale blue. 5'10", strongly built, about 180 pounds. He'd be about 35 now. He said he lived in Philadelphia. Sedangkan di scene lainnya, terlihat Sterling datang ke tempat tahanannya si Hannibal. Ia ingin mendapatkan nama asli dari Buffalo Bill. Namun sayangnya, si Hannibal enggan memberitahunya. Setelah terjadi beberapa percakapan, di akhir masa waktu jenguknya, si Hannibal memberikan sebuah berkas, yang mana berkas tersebut memuat arsip kasus Buffalo Bill. Dan kemudian, Sterling dibawa keluar oleh para penjaga. Setelah keadaan mulai terlihat tenang, tiba di mana jam waktunya buat Hannibal makan, petugas membawakannya daging domba. Di balik tirainya, ternyata Hannibal menyembunyikan sebuah benda kecil seperti besi yang ada pada mulutnya. Kemudian meletakkannya pada selipan jari sebelum tangannya diborgol kembali. Setelah itu, polisi pun masuk ke dalam sel untuk memberi makanannya. Dan tiba-tiba secara tak terduga, Ready when you are, Sergeant Pembry. dan seluruh polisi yang berada dalam tahanan itu dibuat heran dengan penggerakan lift yang naik mengarah pada lantai kelima, tepat di mana sel Hannibal berada, serta diiringi dengan suara tembakan sebanyak 3 kali. Setelah itu, lift turun kembali, tepat berada di lantai 3. Kemudian salah satu dari polisi tersebut, yakni Sergeant Tate, memberikan sinyal kepada tim SWAT dan ambulans untuk mendatangi TKP. Setelah itu, rombongan polisi pun segera memeriksa lantai di mana tempat Hannibal ditahan. Tetapi sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan pemandangan telah ditemukan mayat polisi yang tergantung di sel tersebut dengan kulit depannya tersobek, serta satu sosok lainnya terkapar di lantai dengan kondisi muka yang sudah hancur. Setelah dicek, salah satu petugas mendengar bahwa polisi yang terkapar tadi masih bernapas. Maka mereka pun segera mengevakuasi polisi tersebut untuk mendapatkan perawatan, dikarenakan di luar tahanan tersebut tim SWAT dan ambulansnya sudah datang. Tatkala mereka berada di dalam lift, mereka menemukan tetesan darah yang jatuh dari atas lift. Karena mereka beranggapan bahwa darah tersebut berasal dari Hannibal, maka 2 petugas polisi pun segera mengeceknya. Setelah melihat bagian atas lift, mereka menemukan bahwa Hannibal telah tergeletak dengan bersimbah darah di badannya serta menggenggam 2 pistol di tangannya. Karena pihak polisi menginginkan Hannibal tetap dalam keadaan hidup, maka ia mencoba menembakkan sebuah peluru ke arah kakinya. Namun ia tetap tidak bergerak sama sekali. Setelah itu, tim SWAT yang berada di lantai 1 ikut bergerak untuk membuka lift tersebut. Dan ternyata, sepertinya Hannibal pun benar-benar telah mati.
Kemudian scene beralih ke sebuah ambulans yang membawa seorang polisi yang terkapar tadi. Tetapi ternyata polisi yang dibawa ini ialah Hannibal. Jadi setelah ia membunuh 2 orang polisi tersebut, ia mengganti pakaiannya dan juga menguliti salah satu wajah dari polisi tersebut untuk melakukan aksi pengelabuhannya. Oke, lanjut. Pada bagian selanjutnya, diketahui bahwa Sterling mendatangi sebuah rumah dari salah satu korban Buffalo Bill. Dan sesampainya di sana, ia dipersilakan untuk mengecek kamar korban sendiri. Tepat di salah satu bagian kamar, ia melihat sebuah lemari, dan ia menemukan sebuah gaun wanita yang sama seperti mayat-mayat lainnya. Kemudian ia langsung menelepon atasannya dan memberikan kabar bahwa Buffalo Bill dalam aksi pembunuhannya, ia akan membuat pakaian yang diberikan kepada korbannya. Tetapi saat itu Jack mengatakan bahwa ia telah mengetahui siapa sosok Buffalo Bill sebenarnya dan di mana alamatnya. Bahkan ia juga mengatakan bahwa mereka sekarang sudah dalam perjalanan menuju ke lokasi tersebut. Cerita selanjutnya beralih di tempat di mana Catherine ditahan. Di sana, Catherine Martin melakukan aksi perencanaan kaburnya dengan memanfaatkan tulang-tulang bekas sisa makanannya. Ia membuat semacam umpan terhadap anjing dari Buffalo Bill untuk menariknya. Sedangkan di tempat yang lain, Sterling tidak tinggal diam. Ia pun mendatangi salah satu teman korbannya Buffalo Bill untuk menanyakan siapa saja yang biasanya memesan baju buatan Buffalo Bill. Dan dalam percakapan ini muncul lagi satu nama baru, yakni Nyonya Lipman. Sementara itu, rombongan Jack yang telah sampai tepat di depan rumah Buffalo Bill telah bersiap-siap untuk melakukan aksi penyergapannya. Pendobrakan pintu pun tak terelakkan setelah pihak Jack telah beberapa kali membunyikan bel rumah tersebut. Namun sayangnya, rumah tersebut bukanlah tempat kediaman dari Buffalo Bill. Di tempat yang lain, Sterling mendatangi rumah yang ia dapatkan tadi, yakni kediaman Nyonya Lipman. Dan ternyata Nyonya Lipman juga sudah tidak tinggal di sini lagi, ujar pria yang ada dalam rumah tersebut. Yang mana pria ini yang menjadi buronan utamanya. Ya, dia adalah Buffalo Bill. Sampai di sini, Sterling belum mengetahui bahwa pria yang ada di hadapannya ialah orang yang ia cari. Kemudian Sterling pun ingin masuk dan menanyakan beberapa hal terkait Nyonya Lipman kepada orang tersebut. Buffalo Bill juga mengatakan bahwa Nyonya Lipman mempunyai seorang putra yang mungkin bisa membantunya, dan ia menawarkan diri untuk mencari kartu nama anaknya, Nyonya Lipman tersebut. Di tengah pencariannya, Sterling mengitari isi rumah tersebut, dan betapa kagetnya setelah ia melihat bahwa ada ngengat di sana. Lantas, Sterling pun langsung menodongkan pistol ke arah Buffalo Bill. Tetapi Buffalo Bill dengan cepat berlari ke ruangan bawah tanah. Di sana, Sterling menemukan sosok Catherine di dalam sebuah sumur. Sterling pun menyuruh Catherine untuk diam dan tenang, serta ia mengatakan bahwa akan mengeluarkannya dari sini. Tetapi ia harus keluar terlebih dahulu untuk mencari pertolongan. Ketika Sterling berusaha untuk keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba Buffalo mematikan semua lampu yang ada di dalam rumah tersebut, sehingga membuat Sterling tidak bisa melihat apa-apa. Sedangkan Buffalo Bill menggunakan alat bantu semacam infrared yang bisa melihat dalam keadaan gelap. Dan di saat Sterling yang sangat terlihat kesusahan buat mencari jalan dalam kegelapan, si Buffalo Bill ternyata sudah sangat dekat dengan posisinya. Dan ketika Buffalo Bill ingin menembaknya, Sterling mendengar suara gesekan dari arah Buffalo. Maka Sterling pun dengan sigap melakukan refleks menembak ke arah suara tersebut, dan mengakibatkan Buffalo pun tewas seketika. Dan barulah tak lama dari kejadian tersebut, bala bantuan tiba di lokasi. Dan pada akhir cerita ini, Sterling pun akhirnya mendapatkan promosi naik pangkat.